Selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat. Ya, Ibu Eni, Pak Melki, Pak Yaya, Bu Yaya, Pak Toro, semuanya. Sahabat. Iya, selamat sahabat semuanya. Gimana kabarnya Bu Sri? Selamat sahabat Bu Sri, gimana kabarnya? Ya, Puji selamat Tuhan. Ya. Selamat sahabat semuanya. Sehat-sehat ya. Puji Ya. Tuhan, sehat. Selamat malam untuk kita semua. Sebelum kita memulai acara kebaktian festival kita, mari kita mengundang Roh Kudus dalam hati kita masing-masing. Baik, untuk lagu buka, mari kita buka lagu Sion edisi lengkap nomor 19, Hati Yesus Penuh. Hati Yesus penuh kasih bagimu, kasih suci murni, kasih abadi. Mengapa sendiri cari sahabat dalam hati Yesus penuhlah berkat. Doa buka, mari kita undang kesediaan dari Ibu Weni untuk membawakan doa buka. Kita bersatu dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Syukur Tuhan, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan selama 6 hari lamanya. Kami boleh dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan memasuki hari Sabat-Mu yang kudus Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kami dapat menguduskan dan menyucikan hari Sabat-Mu. Bapa dalam surga, kami mau bersyukur untuk kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Kami boleh ada hingga saat ini. Semua karena kasih sayang Tuhan yang begitu besar bagi kami manusia berdosa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Untoro. Biarlah firman ini dapat menguatkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh selalu setia sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Memberkati jemaat El Shaddai, jemaat Pondok Ranji, pendeta Ginting, dan pendeta Tanu dalam pelayanan mereka. Tuhan berkati, biarlah kami boleh menjadi terang bagi orang lain. Biarlah kami dapat membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Terima kasih Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, agar kami dapat mengerti apa yang akan diterangkan oleh Bapak Untoro. Memberkati masing-masing keluarga yang hadir di Zoom ini. Berkati juga Tuhan koneksi internet, agar dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan. Berkati kami semua Tuhan, jauhkan dan luputkan kami dari segala susah, mara bahaya, sakit, penyakit, celaka, terlebih maut yang datang tiba-tiba. Di tengah maraknya pandemi virus corona, kami percaya janji Tuhan di dalam Mazmur 91. Malaikat-Mu akan Kau perintahkan untuk menjaga kami di segala jalan kami, sehingga kami terbebas dari penyakit sampar, penyakit menular. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Untoro. Selamat sahabat semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Pelajaran kita akan teruskan karena sangat menarik. Saudara-saudara, inti dari nubuatan di dalam Daniel pasal 11 ini adalah terdapat di dalam ayat 22. Yang mana pada saat itu kerajaan Roma kafir menguasai, menjajah Yerusalem, ibu kota dari Israel, Yudea. Dan kita tahu pada tahun 31 Masehi, Tuhan kita
disalibkan. Karena dalam Daniel pasal 11 ayat 22 ini dikatakan bahwa bahkan juga seorang raja perjanjian. Intinya di sini, Kaisar Tiberius pada tahun ke-17 kekuasaannya sangat bertanggung jawab atas penyaliban raja perjanjian yaitu Yesus Kristus pada tahun 31 Masehi. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la Via Dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Kaisar Tiberius adalah kaisar yang kejam.
Pada saat itu, penghukuman yang paling hina, yang paling memalukan, yang paling kejam adalah salib. Inti dari nubuatan Daniel 11 itu adalah di ayat 22, di mana Raja Perjanjian Tuhan kita menjadi korban dari kekejaman Kaisar Tiberius. Dia adalah kaisar yang kejam, melalui Gubernur Pilatus, Gubernur Yudea, dan Raja Herodes menyalibkan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dan nanti inti dari kedua dari kitab Daniel ini adalah Daniel pasal 12 ayat 1, yaitu kedatangan anak manusia, yaitu Mikael pemimpin besar kita. Bahwa dalam Daniel 11 ayat 24, di sana dikatakan bahwa juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng, ia membuat siasat, tetapi hanya untuk sementara waktu. Apa itu tempat berbenteng? Tempat berbenteng itu adalah kota Roma yang ada di Italia. Dan hanya sementara waktu. Dikatakan bahwa Roma kafir akan mengendalikan dunia atau berkuasa sebagai negara adik kuasa, itu mereka memerintah dari kota Roma sekarang. Selama 360 tahun. Dari mana perhitungan 360 tahun tersebut? Itu dimulai adalah perang Actium, yaitu antara Kaisar Roma sebelum Tiberius, yaitu Kaisar Octavianus Augustus, berperang melawan triumviratnya, yaitu namanya Mark Antony dan Cleopatra, 7 Filopator. Jadi Mark Antony ini membelot dan menikah Cleopatra sehingga dia bermusuhan kepada Octavianus Augustus. Itu terjadi pada tahun 31 sebelum Masehi. Ini adalah dimulainya kekuasaan yang besar dari kerajaan Roma menguasai seluruh dunia. Memang Roma kafir bangkit pada tahun 168 sebelum Masehi, tetapi dia belum bisa menguasai Mesir secara mutlak pada saat itu. Tetapi pada tahun 31 sebelum Masehi, dia bisa menguasai Mesir dengan terbunuhnya Mark Antony yang dibilang bunuh diri atau terbunuh dalam peperangan, dan Cleopatra mati bunuh diri. Berikutnya, loncat langsung kepada tahun 330 setelah Masehi, yang kita pernah pelajari di Daniel 7, pasal 7, di mana di sana adalah kaisar pertama Roma, yaitu The Great Constantine atau Konstantin yang Agung, itu memindahkan ibu kota dari Roma Barat ke Roma Timur. Roma Timur berarti agak timur, berada di Turki, yang bernama Konstantinopel, yang sekarang Istanbul, Turki. Itu diresmikan pada tanggal 11 Mei 330 Masehi. Jadi kalau kita total adalah 360 tahun lamanya Roma berkuasa ke seluruh dunia. Juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng, ia membuat siasat. Nah, jadi dari kota Roma dia membuat siasat untuk menguasai dunia, tetapi hanya untuk sementara waktu. Sampai kapan? 360 tahun. Kita mulai sekarang ayat 25. Kekuatan dan keberaniannya akan ditujukannya melawan Raja Negeri Selatan dengan memakai tentara yang besar. Dan walaupun Raja Negeri Selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat, ia tidak akan dapat bertahan, sebab akan diadakan siasat terhadap dia. Dan orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntuhkannya. Tentaranya akan hanyut dan banyak orangnya yang tewas dibunuh. Dan kedua raja itu bermaksud jahat. Dan sedang mereka duduk bersama-sama pada satu meja, mereka akan saling membohongi. Tetapi hal itu tidak akan berhasil, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta, dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus. Dan itu dilakukannya
lalu pulang ke negerinya. Dalam ayat 25 ini masih berkisar kepada kerajaan Romawi kafir. Kekuatan dan keberaniannya akan ditujukan melawan Raja Negeri Selatan dengan memakai tentara yang besar, dan walaupun Raja Negeri Selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat, dan ia tidak akan bertahan sebab akan diadakan siasat terhadap dia. Ayat ini merefer kepada perang Actium antara Octavianus Augustus, salah satu dari anggota triumvirat kedua, melawan anggota triumvirat kedua juga, Mark Antony, yang sudah membelot ke Mesir bersama dengan Cleopatra. Mengapa terjadi perang Actium pada tahun 31? Perang ini menjadi titik tolak di mana pada saat Roma menang melawan Mesir, Roma bisa menguasai dunia. Dan Mark Antony yang mewakili Mesir dengan Cleopatra yang sebagai queen-nya itu kalah. Sebelum triumvirat kedua, di sana ada triumvirat pertama. Terdiri dari 3 orang. Yang dimaksud triumvirat ini adalah suatu republik Roma itu dipegang kekuasaannya oleh 3 orang sekaligus. Triumvirat pertama adalah Julius Caesar, kedua Licinius Crassus, dan Pompey Magnus. Crassus mati terbunuh, sisa Julius Caesar dan Pompey Magnus. Yang akhirnya mereka berdua terjadi perang saudara karena istri dari Pompey Magnus itu adiknya dari Julius Caesar. Tetapi setelah istrinya mati karena melahirkan, dia malah menikah kepada lawan politik Julius Caesar. Sehingga terjadi perang saudara, Pompey lari ke Mesir dan dia terbunuh di sana. Kemudian Julius Caesar bisa menguasai Mesir, tapi tidak semuanya, karena di sana masih ada saudara kandung dari Cleopatra. Belum bisa menguasai walaupun dia ada hubungan dengan Cleopatra. Kemudian setelah Julius Caesar terbunuh, muncul penggantinya yang bernama Octavianus Augustus. Yang sebelum menjadi kaisar, dia tergabung dalam triumvirat kedua. Yang dianggotakan adalah Octavianus Augustus, kedua Lepidus, Sulpicianus, dan ketiga Mark Antony. Lepidus mati, terbunuh dalam perang, sisa Octavianus Augustus dan Mark Antony. Kemudian mereka berencana jahat untuk membalas kematian Julius Caesar, triumvirat pertama. Kepada siapa balas dendamnya? Kepada Mesir. Karena pada saat Julius Caesar mati, terbunuh di Roma, di sana ada Cleopatra bersama anaknya. Jadi mereka hendak balas dendam. Ini mati, maka diutuslah Mark Antony membawa pasukan Roma untuk menyerang Mesir. Tetapi yang terjadi, Mark Antony malah jatuh cinta sama Cleopatra dan mempunyai 3 anak. Dengan maksud, jika ia bisa mengawini Cleopatra, berarti di sini saudara-saudara Cleopatra sudah mati. Cleopatra sebagai Queen of Egypt. Berarti Mark Antony berpikir pada saat bila dia menguasai atau mengawini Cleopatra, dia akan menjadi Raja Mesir. Dan memang benar. Maka murkalah kawannya di triumvirat kedua, yaitu Octavianus Augustus, dan menyatakan perang terhadap Mesir yang dipimpin oleh Mark Antony dan ratunya Cleopatra 7 Kleopatra. Kekuatan dan keberaniannya akan ditunjukkan melawan Raja Negeri Selatan dengan memakai tentara yang besar. Ayat ini merefer kepada Octavianus Augustus datang menyerang Raja Mesir dengan membawa pasukan Roma yang sangat besar. Raja Negeri Selatan itu akan bersiap untuk berperang dan tentara yang amat besar dan kuat. Ini merefer kepada Mark Antony yang sudah mengawinin Cleopatra sebagai Queen of Egypt. Jadi dia di backup, didukung oleh pasukan Roma yang dibawa dari Roma, ditambah dengan tentara
Mesir, sehingga dikatakan amat besar dan kuat. Tetapi Tuhan berkata, ia tidak akan dapat bertahan. Artinya Mark Antony tidak bisa bertahan, Mesir tidak bisa bertahan. Sebab akan diadakan siasat terhadap Mesir, terhadap Mark Antony. Jadi Mark Antony dan Mesir kalah. Dan Octavianus Augustus ini mengadakan adu domba kepada Mesir. Dan menghasut orang-orang terdekat dari orang Mesir ini, Mark Antony ini, untuk berbalik melawan Mark Antony dan Cleopatra. Sehingga tentara Roma berbalik, yang pengikut Mark Antony itu berbalik membela Octavianus Augustus. Ayat 26. Dan orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntuhkannya. Tentara akan hanyut dan banyak orang akan tewas dibunuh. Yang dimaksud dengan orang-orang dari makan santapannya adalah bagaimana tentara Roma yang dibawa oleh Mark Antony berpaling daripadanya. Ketika Mark Antony terdesak, mereka kembali ke Roma dan mendukung Octavianus Augustus. Sehingga pertempuran murni antara Roma dan Mesir. Dan Mesir kalah. Dan kedua raja itu bermaksud jahat dan sedang duduk bersama-sama pada satu meja. Mereka akan saling membohongi. Tetapi hal itu tidak akan berhasil. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Jadi ayat ini merefer kepada perundingan antara Octavianus Augustus dan Mark Antony. Mereka sama-sama berunding di bawah satu meja, tetapi mereka punya rencana masing-masing bagaimana untuk saling mengalahkan. Bagaimana untuk saling menguasai. Tetapi tidak berhasil. Sebab Mark Antony mati dalam perang tersebut. Ada yang mengatakan bunuh diri. Dan Mesir dapat dikalahkan dalam perang Actium tersebut pada tahun 31. Dan Roma kafir menjadi penguasa dunia setelahnya. Jadi pada tahun 31 ini, Roma kafir di bawah Octavianus Augustus menguasai full kerajaan negeri selatan, yaitu Mesir. Setelah Mark Antony dan Cleopatra mati. Kemudian ayat 28, ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta. Ini merefer kepada setelah mengalahkan Mesir dan Mark Antony, lalu Octavianus Augustus kembali ke Roma dengan membawa barang rampasan dari Mesir yang banyak. Dan ia berparade melalui jalan-jalan di kota Roma. Ia juga bermaksud membawa Cleopatra 7, tetapi yang bersangkutan sudah mati bunuh diri. Jadi di sini dikatakan bahwa Octavianus Augustus juga suka kepada Cleopatra. Dan dalam hatinya, masih ayat 28, bermaksud menentang perjanjian kudus. Dan itu dilakukannya lalu pulang ke negerinya. Ini kita tahu adalah apa? Kota Yerusalem. Benteng kota Yerusalem, gambar kota benteng Yerusalem. Jadi ayat ini merefer kepada tahun 70. Ada dua kata. Kemudian dia pulang. Ini ya, pulang pertama saya lingkarin. Yang pulang ini adalah Octavianus Augustus setelah menang mengalahkan Mesir tahun 31. Dengan membawa harta yang banyak. Masih ayat 28. Ayat yang 28, dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus. Dan itu dilakukannya lalu pulang. Ini ada kata pulang lagi yang kedua. Jadi ayat 28 ini ada dua makna kata pulang. Pulang pertama adalah Octavianus Augustus pulang setelah mengalahkan Mark Antony Mesir dan Cleopatra tahun 31 sebelum Masehi. Dan kata pulang kedua di ayat yang sama bermaksud menentang perjanjian kudus. Itu loncat ke tahun 70 setelah Masehi. Di mana kota Yerusalem dikepung. Bermaksud menentang perjanjian kudus. Kota Yerusalem dikepung. Untuk kedua kalinya.
Jadi kata pulang di sini artinya Roma kembali ke Yerusalem untuk mengalahkan Yerusalem. Dan di bawah Jenderal Titus Flavius Vespasianus tahun 70 sesudah Masehi. Jadi yang dihancurkan di sana bukan hanya kota Yerusalem tetapi bait suci. Dinding kota Yerusalem dirubuhkan, dikepung oleh Jenderal Titus ini sejak tahun 67. Sudah ada amaran di dalam Matius 24, semua umat-umat Tuhan yang masih setia, baik para rasul dan pengikutnya, itu sudah keluar duluan dari kota Yerusalem. Jadi yang sisa ini adalah kaum pemberontak, orang-orang yang meninggalkan perjanjian kudus. Dalam penghancuran Yerusalem, Jenderal Titus ini sudah menyampaikan kepada pasukannya untuk tidak menghancurkan bait suci. Karena kalau kita melihat ceritanya, Jenderal Titus ini takjub terhadap bangunan bait suci yang terdiri dari emas dindingnya. Tetapi karena pada saat itu pasukannya sudah tidak terkendali lagi, karena mereka melihat emas dinding di bait suci itu udah rontok gara-gara dibakar oleh pasukan Roma. Jadi di sini ini banyak orang Yahudi mati yang menentang yang menyalibkan Yesus juga, yang menentang jemaat mula-mula para rasul, jemaat Efesus. Genaplah apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, siapakah pembinasa keji ini? Yaitu pasukan Roma di bawah pimpinan Jenderal Titus. Berdiri di tempat kudus. Tempat kudus ini bait suci. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, Daniel 11 ayat 28. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Pembinasa keji, Roma kafir, yang membinasakan bait suci pada tahun 70 di bawah Jenderal Titus. Dan dalam hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus. Pulang ini artinya Roma menurut pasal 24, Matius pasal 24, 15, pembinasa keji itu pulang ke Yerusalem untuk membinasakan Yerusalem. Dan dilakukannya, setelah itu dia pulang ke negerinya. Jadi saya ambil di Wikipedia bagaimana pengepungan Yerusalem itu dipimpin oleh Titus, Jenderal Titus, dan terjadi perang antara kerajaan Roma dan melawan bangsa Yahudi, Yudea, dipimpin oleh Simon Bar Giora, Yohanan, dan sebagainya. Kekuatan Roma kafir 70.000 pasukan, tetapi orang yang tersisa atau pasukan di orang Yahudi yang 13.000, sangat jauh ya. Tapi korban di pihak Roma kafir tidak diketahui, tetapi korban jiwa yang di dalam kota Yerusalem itu hampir 1,1 juta. Kita tahu orang Yahudi saling membunuh. Mereka kelaparan. Mereka buang undi untuk makan siapa giliran anak yang dimakan hari ini. Mereka saling membunuh, terjadi kanibalisme. Itu adalah hukuman Tuhan kepada bangsa Yahudi yang sudah menolak Injil Tuhan tahun 34 Masehi dan menyalibkan Tuhan Yesus pada tahun 31. Ini adalah hukumannya. Baik, kita langsung skip ke ayat 29 sampai 30. Peralihan kerajaan Roma kafir kepada Roma kepausan. Pada waktu yang ditetapkan, ia akan memasuki pula negeri selatan. Tetapi kali yang kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama. Karena akan datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia, sehingga hilanglah keberaniannya. Lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus, dan ia akan bertindak.
Setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. 29, pada waktu yang ditetapkan, ia akan memasuki pula negeri selatan. Tetapi kali yang kedua, ini tidak akan sama dengan yang pertama. Kapan yang pertama? Ayat 27, pada saat Octavianus Augustus duduk bersama, saling membohongi, saling menipu. Tetapi tidak akan berhasil, dikatakan oleh firman Tuhan. Karena apa? Belum waktu yang ditetapkan. Ya. Tetapi ayat 29 dikatakan pada waktu yang ditetapkan, tahun 330 Masehi, setelah Masehi, yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kekuasaan Roma kafir sudah habis selama berapa? 360 tahun. Yang diatur dari benteng-benteng dari kota Roma, Italia, selama 360 tahun. Berawal dari mana? Dari pada waktu yang belum ditetapkan tadi, yaitu pada saat Octavianus mengalahkan Mesir, mengalahkan Mark Antony. Dan sampai kepada siapa? Pada waktu yang ditetapkan sampai kapan? Sampai tahun 330 setelah Masehi. Pada saat The Great Constantine memindahkan ibu kota Roma ke Romawi Timur, di Konstantinopel atau Istanbul, Turki sekarang, atau kerajaan Bizantium. Dimulai pada tahun 30 sebelum Masehi, Octavianus Augustus berperang melawan Mark Antony atau Mesir dan Cleopatra, dan mereka bisa mengalahkannya. Kemudian sampai kepada Konstantin yang Agung memindahkan ibu kota Roma dari Roma ke Konstantinopel atau di Turki. Tanggal 11 Mei 330 setelah Masehi. Totalnya adalah 360 tahun. Karena ini sebelum Masehi, ini setelah Masehi. Yang dimaksud dengan berbenteng yang membuat siasat itu adalah Roma berkuasa kepada seluruh dunia dengan cara kekerasan, dengan cara peperangan itu 360 tahun. Tapi setelah tahun 330, dia tidak lagi menggunakan kekerasan. Ayat 29. Pada waktu yang ditetapkan adalah akhir tahun nubuatan 360 tahun. Roma, ibu kotanya dipindahkan ke Konstantinopel oleh The Great Constantine. Dan tahun tersebut adalah akhir dari kekuasaan Roma, kafir. Yang menguasai dunia melalui kekuatan militer. Dan Pax Romana sudah berakhir. Judulnya adalah, ayat 29 ini adalah peralihan kerajaan Roma kafir kepada Roma kepausan. Dalam ayat 29 dikatakan bahwa ibu kota Roma dipindahkan ke Konstantinopel. Tetapi pada saat dipindahkan, masalah timbul. Kenapa timbul? Karena Roma terpecah. Ada Roma Barat di kota Roma, Italia. Ada Roma Timur di kota Konstantinopel. Yang barat itu terjadi kekosongan kekuasaan sipil. Karena kaisarnya kan hanya satu. Yaitu siapa? Konstantin yang Agung. Yang memegang jabatan apa yang kita sudah pelajarin? Pontifex Maximus. Bukan hanya sebagai penguasa sipil, kaisar juga dia penguasa agama. Dia memindahkan ibu kota ke Istanbul, Konstantinopel. Otomatis ibu kotanya semula yang di Roma kan jadi kosong. Sehingga diserang oleh orang-orang barbar dari sebelah utara dan orang-orang Vandals. Pada waktu yang ditetapkan, ia akan memasuki pula negeri selatan. Tetapi kali yang kedua tidak akan sama dengan yang pertama. Apa ini maksud itu? Jadi pada saat Roma berusaha mempertahankan diri dari kekuasaannya di Konstantinopel, dia punya kekuatan tidak kuat seperti dulu lagi. Karena apa? Karena sudah terbagi dua. Tidak sekuat pada saat Octavianus Augustus mengalahkan Mark Antony Mesir.
Kalau yang kedua ini jadi tidak akan sama yang pertama. Mengapa? Yang pertama, Mark Antony dan Cleopatra itu dikalahkan oleh Octavianus Augustus dengan pasukan yang besar, Roma kafir, dan mereka menang tahun 31. Tetapi pada tahun 330 setelah dipindahkan ibu kota itu kan lemah karena terbagi dua. Jadi kali kedua ini mereka kalah. Kalah oleh siapa? Orang-orang bangsa Vandals yang menyerang kota apa? Orang-orang barbar yang menyerang kota Roma Barat di kota Itali. Jadi yang kuat ini Roma Timur sekarang di Konstantinopel. Karena ayat 30, karena akan datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia, sehingga hilanglah keberaniannya. Lalu pulanglah ia dengan hati menendam terhadap perjanjian kudus, dan ia akan bertindak. Setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Karena datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia. Jadi, ucapan ilahi tentang Tirus. Merataplah hai kapal-kapal Tarsis, sebab Tirus sudah rusak. Tiada lagi rumahmu atau pangkalanmu. Ketika mereka masih di negeri orang Kitim, telah dinyatakan hal itu kepada mereka. Jadi yang dimaksud dengan kapal-kapal orang Kitim ini adalah orang-orang yang berada di daerah pasisir pantai dan pulau-pulau di Laut Mediterania, termasuk Laut Aegean, di mana ada Pulau Patmos, yaitu bangsa Vandals dan bangsa barbar. Jadi orang-orang Kitim ini yang menyerang Romawi kafir timur yang di Konstantinopel. Sedangkan Roma Barat itu diserang oleh bangsa barbar dari utara. Jadi Roma kafir ini sudah tidak berdaya lagi. Kekuatannya tidak ada lagi setelah tahun 330. Tuhan menggunakan mereka untuk menguatkan kekuasaan Roma kafir dengan orang-orang kapal Kitim ini. Roma Barat yang di kota Roma dikalahkan bangsa barbar dari utara, sedang Roma Timur yang di Konstantinopel dikalahkan oleh orang-orang kapal Kitim. Ayat 30 ini sudah beralih kekuasaan karena akan datang kapal-kapal orang Kitim. Mereka adalah, orang Kitim ini adalah dengan orang barbar itu yang menyerang Roma Barat itu, mereka adalah cikal bakal 10 jari yang ada di patung Nebukadnezar, yang sudah bercampur dengan tanah liat atau 10 tanduk yang nantinya akan menjadi negara-negara Eropa yang tidak pernah bisa bersatu sampai hari ini, sampai detik sekarang ini dengan adanya Brexit. Dan dari 10 jari itu 3 dikalahkan, yaitu Heruli, Vandal, dan Ostrogoth. Dikalahkan oleh siapa? Tanduk kecil. Pada saat 3 ini dikalahkan oleh tanduk kecil, kita kan sudah lihat tadi bahwa Roma itu secara global tidak punya kuasa lagi. Baik di Roma Barat dikalahkan bangsa barbar, Roma Timur dikalahkan orang-orang Kitim. Jadi secara kekuasaan tidak bisa lagi, tidak ada kuasa lagi. Muncul siapa yang berkuasa? Ayat 30 ini. Tanduk kecil. Sehingga Roma kafir beralih kepada Roma kepausan. Murni bisa mengalahkan tahun 538 Masehi dan berkuasa selama 1260 tahun. Lalu pulanglah ia dengan hati menendam terhadap perjanjian kudus. Pada waktu yang ditetapkan, ia menendam dengan perjanjian kudus. Apa yang dimaksud menendam dengan perjanjian kudus? Pada saat tahun 330 Masehi itu diberlakukan hukum hari Minggu yang pertama kali. Siapa yang memberlakukannya? Jadi pada saat memberlakukan hukum hari Minggu, sama seperti di Amerika zaman modern secara nasional, maka kemurtatan nasional akan diikuti dengan kehancuran nasional. Jadi setelah Kaisar Konstantin itu mengeluarkan hukum hari Minggu pada tahun 330 untuk kebaktian, Kaisar Roma kafir runtuh. Karena terjadi apa? Kemurtadan.
Jadi tidak satu suara semua. Jadi Roma mudah dikalahkan. Roma Barat dikalahkan bangsa Vandals, bangsa barbar dari utara. Roma Timur, Konstantinopel dikalahkan oleh apa? Orang-orang Kitim dan orang Vandals. Jadi menurut kemenangan akhir bab 3 halaman 23, pada permulaan abad keempat, Kaisar Konstantin mengeluarkan suatu dekret yang membuat hari Minggu menjadi hari perayaan umum di seluruh kekaisaran Romawi. Artinya Romawi Barat dan Romawi Timur. Hari matahari itulah dipuja oleh orang-orang kafir dan telah dihormati oleh orang-orang Kristen. Jadi paganisme masuk di gereja. Adalah kebijakan kaisar untuk mempersatukan kepentingan yang bertentangan antara kekafiran dan kekristenan. Jadi Konstantin ini mempersatukan kekafiran dengan kekristenan. Ia telah didorong untuk melakukan ini oleh para uskup gereja. Yang di mana? Yang di Roma Barat. Yang diilhami oleh ambisi dan kekuasaan. Dengan pertimbangan jika hari itu sama dipelihara, yaitu hari Minggu, baik orang Kristen maupun orang kafir, maka meningkat penerimaan orang-orang kafir terhadap kekristenan. Dengan demikian, memajukan kuasa dan kemuliaan gereja. Tetapi sementara banyak orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan, berangsur-angsur dituntun untuk menganggap hari Minggu sebagai hari yang mempunyai tingkat kekudusan. Mereka masih tetap berpegang pada hari Sabat yang benar sebagai hari kudus Allah dan memeliharanya sebagai penurutan kepada hukum keempat. Jadi hari Minggu itu ditetapkan oleh Konstantin sebagai kebaktian. Padahal orang kafir juga berbakti hari Minggu untuk menyembah dewa matahari. Jadi tujuannya adalah mempersatukan orang Kristen dari hari Sabat kepada hari Minggu. Tetapi pada saat dia mempersatukan itu timbul banyak penolakan juga, sehingga runtuhlah kekaisaran Roma kafir ini. Dan ilham itu datang dari uskup Roma yang nanti akan menjadi siapa? Akan menjadi paus. Kaisar Konstantin mengeluarkan dekret hukum hari Minggu untuk pertama kalinya. Dan ia bertindak. Setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Artinya apa? Jadi, siapa yang meninggalkan perjanjian kudus? Adalah umat-umat Tuhan yang beralih kebaktiannya dari hari Sabat ke hari Minggu. Ia bertindak. Dia mengeluarkan dekret. Dan perhatiannya menuju kepada orang-orang Kristen. Sehingga banyak orang-orang Kristen yang murtad yang berbakti dengan orang-orang kafir pada hari Minggu. Dalam usaha menentang kepercayaan bangsa Aryan dari 3 tanduk yang sudah jatuh, yaitu Heruli, Ostrogot, dan Vandal, Justianus. Siapa Justianus itu? Justianus yang agung adalah Kaisar Romawi Timur yang berletak di Bizantium, Konstantinopel, yang berkuasa tahun 527 sampai 565. 527-565 adalah sudah range dari siapa yang berkuasa, tanduk kecil tahun 538. Dia menunjuk uskup Roma sebagai kepala jemaat Kristen atau ia memakai jabatan Pontifex Maximus di kota Roma Barat. Ya, ini yang dikatakan bahwa ia menendam, hati yang menendam dengan perjanjian kudus dan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Jadi di sini sudah terjadi transisi perpindahan dari Roma kafir kepada Roma kepausan. Jadi hatinya itu menendam kepada hari Sabat, hukum Allah, perjanjian kudus. Kemudian di perhatiannya merubah hukum itu kepada hari Minggu, kebaktian. Dan siapa yang meninggalkan itu? Yaitu orang-orang yang meninggalkan hukum Tuhan, hari Sabat. Pelajaran kita sampai sini dulu. Saya bawakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Baik, untuk acara Vesper kita pada malam hari ini, kita buka lagu Sion edisi lengkap nomor 35. Yesus bagaikan gembala.
kesediaan Bapak Yaya untuk membawakan doa tutup. Baik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, terima kasih Tuhan atas waktu yang indah pada sahabat ini kami boleh berkumpul bersama di Jemaat Al-Sadai dan Jemaat Pondok Ranji untuk mendengarkan firman-Mu yang sudah dibawakan oleh Pak Untoro. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan melalui nubuatan kitab Daniel boleh menjadi kekuatan bagi iman percaya kami, untuk kami lebih mengerti dan lebih dikuatkan iman percaya kami, agar kami boleh tetap setia sampai ke dalam Yesus hari. Terlebih Tuhan pada saat ini, ya Tuhan berkati masing-masing kami yang sudah mendengar firman-Mu, berikan kekuatan, kesehatan selalu bagi kami semua, agar kami boleh tetap memuji dan mengesahkan nama Tuhan. Sebentar ke Tuhan kami mau istirahat. Biarlah Tuhan lindungi, jaga, pelihara kami malam ini. Bangunkan besok pagi dengan badan yang sehat, tak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebusan kami. Amin. Terima kasih semua sahabat. Terima kasih. Sama sahabat Sampai semuanya. besok. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Sama-sama. Ya, oke. Sampai ketemu besok. Ya, semua.